Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat menyimak video presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ninela Ramadhani yang bertugas sebagai moderator pada presentasi materi yang membahas mengenai teori kognitif sosial Bandura. Nah, adapun anggota kelompok 3 yaitu yang pertama Muhammad Arjun Fajri, Kartika Ratnasari, Mustamin, dan Fidel Makdika Tangribada. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian materi. Materi pertama yaitu teori kognitif sosial Albert Bandura yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, teori kognitif sosial Bandura ini melihat manusia sebagai agen aktif yang belajar melalui pengalaman langsung, pengamatan, dan peniruan atau observational learning and modeling. Selanjutnya yaitu saya persilahkan kepada Saudari Kartika Ratnasari yang membahas mengenai observational learning. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk materi selanjutnya adalah observational learning. Observational learning adalah proses belajar yang melalui pengamatan tanpa harus mengalaminya secara langsung. Jadi konsep ini menghindarkan individu dari kesalahan atau resiko yang muncul lewat trial atau error. Jadi dalam dunia pendidikan itu, observational learning membantu siswa memperoleh keterampilan sosial, strategi belajar, hingga sikap moral, baik itu melalui guru, dengan teman sebaya, maupun media digital. Jadi observational learning itu menurut Bandura ada 4 tahap. Jadi yang pertama ada attention, yaitu memusatkan perhatian pada model. 2. Retention, menyimpan informasi dalam memori. Kemudian yang ketiga reproduction, mengulangi perilaku yang diamati. Dan yang terakhir ada motivation, dorongan untuk meniru perilaku karena adanya manfaat atau reward. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Arjuna Fajri yang akan membahas mengenai materi modeling. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian modeling dan jenis-jenis modeling. Langsung saja, modeling ini adalah penerapan nyata dari observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Nah, dalam hal ini, peserta didik itu belajar dengan cara meniru dan menginternalisasi perilaku, sikap, dan nilai-nilai dari seorang model. Nah, dalam dunia pendidikan, modeling itu tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga berperan besar dalam pembentukan karakter seorang siswa. Nah, seorang guru ini di sini berperan sebagai model utama di lingkungan sekolah, dan ini memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta etika akademik. Nah, semua ini dapat ditanamkan secara efektif melalui keteladanan yang konsisten yang ditunjukkan oleh guru dalam keseharian. Selanjutnya itu jenis-jenis modeling. Nah, dalam penerapannya, modeling itu dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama itu ada live modeling, yang ini dimana jenis ini melibatkan langsung pengamatan terhadap perilaku model nyata. Adapun contohnya itu saat guru menunjukkan cara menyapa dengan sopan, menyelesaikan konflik dengan diskusi, ataupun menunjukkan sikap jujur dalam situasi nyata. Yang kedua ada symbolic modeling, yang dimana peserta didik ini belajar melalui media seperti video cerita, film, ataupun gambar yang menampilkan perilaku model. Misalnya itu menonton video tentang tokoh inspiratif ataupun membaca cerita-cerita tokoh dengan karakter positif. Selanjutnya ada yang ketiga, verbal instructional modeling. Jadi di sini model itu memberikan instruksi atau penjelasan verbal secara langsung, dan di sini bertujuan sebagai panduan. Adapun contohnya, guru menjelaskan bagaimana langkah-langkah bersikap empati dalam situasi tertentu. Kemudian ini siswanya dapat langsung mempraktikannya. Mungkin itu saja materi yang saya baca dan yang saya bawakan. Selebihnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya yaitu penelitian terdahulu observational learning and modeling dan analisis teori kognitif sosial Albert Bandura akan dibawakan oleh Saudara Mustamin. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Jadi, di sini saya akan membawakan materi penelitian terdahulu, observational learning dan modeling. Nah, observational learning dan modeling itu menurut Bandura menekankan belajar melalui pengamatan, bukan hanya pengalaman langsung. Jadi, observational learning dan modeling itu adalah konsep inti dari teori kognitif sosial Bandura yang menekankan bahwa individu itu tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku model. Dan konsep ini tuh relevan dengan kurikulum Merdeka Belajar yang menekankan fleksibilitas, pembelajaran berbasis proyek, dan pengembangan kompetensi holistik. Nah, keberhasilan model itu dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Nah, hal ini itu sangat relevan dengan siswa yang diberikan kebebasan untuk mengerjakan proyek mandiri. Pengamatan terhadap model yang berhasil menuntun siswa untuk meniru strategi yang efektif dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dan menyelesaikan tugas. Dan sementara media digital itu dapat berfungsi sebagai model simbolik ya, yang memungkinkan siswa itu mengamati perilaku atau prosedur yang tidak selalu dapat ditampilkan secara langsung di kelas. Contohnya itu seperti pembelajaran di luar kelas. Nah, selanjutnya materi analisis teori kognitif sosial Bandura. Nah, Albert Bandura itu memperkenalkan teori kognitif sosial sebagai pengembangan dari teori belajar sosial klasik. Nah, teori ini tuh menjelaskan bahwa perilaku manusia itu terbentuk melalui interaksi timbal balik antara faktor personal, lingkungan, dan perilaku itu sendiri. Nah, konsep utama yang mendasarkannya adalah reciprocal determinism. Nah, yaitu keyakinan bahwa manusia itu tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tapi juga dapat mempengaruhi dan membentuk lingkungan tersebut. Nah, dalam dunia pendidikan itu, teori ini tuh memandang siswa bukan sebagai penerima informasi pasif, melainkan agen aktif yang mampu mengarahkan proses belajarnya. Nah, guru itu berperan bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga menciptakan suasana kelas yang kondusif, mendukung interaksi, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan. Faktor pribadi seperti minat, motivasi, dan kepercayaan diri itu turut mempengaruhi keberhasilan belajar. Dan konsep human agency itu menjadi salah satu poin penting dalam teori Bandura. Nah, human agency ini adalah kemampuan siswa untuk merencanakan, memotivasi diri dan mengevaluasi tindakannya. Nah, konsep ini menjadi dasar dari self-regulated learning. Nah, di mana siswa itu belajar menetapkan tujuan, memantau kemajuan, dan merefleksikan hasil belajar. Nah, hal ini tuh sejalan dengan paradigma student centered learning yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Dan materi terakhir yaitu melanjutkan materi analisis teori kognitif sosial Albert Bandura serta penerapan teori kognitif di sekolah dasar yang akan dibawakan oleh Saudara Fidel Makdika Tangripada. Dengan ini saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu analisis teori kognitif sosial Bandura. Aspek lain yang fundamental adalah pemodelan atau modeling, efikasi atau self-efisasi, dan aspek budaya. Kelebihan teori kognitif sosial adalah sifatnya yang komprehensif dan fleksibel. Materi selanjutnya yaitu teori kognitif di sekolah dasar. Studi di SD 1 Dompu menunjukkan bahwa penggunaan Problem Based Learning atau PBL, diskusi reflektif, dan proyek tematik yang dapat membuat siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga menggali nilai serta melatih keterampilan presentasi. Metode ini meningkatkan keterlibatan siswa, rasa percaya diri, serta kemampuan bernalar kritis meskipun masih ada tantangan seperti keterbatasan waktu dan kesulitan sebagian siswa dalam menyampaikan ide. Agar lebih efektif, guru disarankan lebih menerapkan PBL dengan tema yang dekat dengan pengalaman siswa, menjadikan diskusi dan
refleksi sebagai rutinitas, serta mendorong proyek nyata seperti poster atau presentasi. Sekian, terima kasih. Nah, baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Sebelum menutup presentasi pada sore hari ini, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan kesimpulan yang telah kami buat. Nah, adapun kesimpulannya yaitu teori kognitif sosial Albert Bandura itu menegaskan bahwa belajar merupakan hasil interaksi timbal balik antara kognisi, lingkungan, perilaku, bukan sekedar hubungan stimulus dan respons. Dengan penerapan strategi seperti PBL, diskusi refleksi, dan proyek tematik, siswa tidak hanya aktif dan kritis, tetapi juga mampu mengaitkan pengetahuan dalam pengalaman nyata. Meskipun ada keterbatasan dalam penerapan maupun memberikan gambaran menyeluruh tentang proses belajar yang mengintegrasikan aspek kognitif, sosial, dan perilaku. Dalam kesempatan terakhir ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman atas perhatian dan partisipasinya dalam presentasi kelompok kami. Kami juga menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dari kelompok 3. Semoga apa yang telah disampaikan kelompok 3 dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih luas bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.